Oke, mari kita bedah masalah ini. Coba bayangkan Anda lagi ngebangun sebuah warisan keluarga. Sesuatu yang berharga banget yang Anda siapkan setiap hari selama 10 tahun penuh. Terus tiba-tiba besoknya ada ekskavator raksasa datang dan meratakan semuanya? Benar, dihancurkan dalam hitungan jam aja. Dan yang paling gila ya, itu semua statusnya sepenuhnya legal. Iya, dan ini bukan cuma imajinasi atau skenario buatan ya. Ini tuh realitas yang benar-benar lagi dialami sama masyarakat adat di Papua Selatan sekarang. Makanya di sesi deep dive kita hari ini, kita mau membongkar data dari sebuah studi investigatif soal dokumenter judulnya Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita. Dokumenter ini kan merekam benturan antara Proyek Strategis Nasional atau PSN dengan hak masyarakat adat di sana ya. Betul. Tapi anehnya, efek dari film ini malah menjalar jauh banget keluar Papua. Kayak memicu rentetan pembubaran paksa acara nonton bareng di berbagai kampus di Indonesia bulan Mei 2026 kemarin. Iya, isunya memang lumayan panas secara politik. Nah, misi kita hari ini adalah mengupas kenapa film tentang tradisi lokal ini bisa memicu reaksi sekeras itu dari aparat dan birokrasi kampus. Dan ingat ya buat Anda yang mendengarkan, kita di sini murni netral. Betul, kita cuma bedah temuan datanya aja secara imparsial. Ya, tanpa memihak kubu manapun. Gini deh, biar kita kebayang skalanya dulu nih. Sebesar apa sih proyek PSN yang lagi kita obrolin ini? Skalanya itu masif banget. Data menunjukkan kalau PSN ini mencakup 2,29 juta hektar lahan. 2 juta lebih? Iya, untuk tebu dan padi. Bahkan sebagai gambaran ya, di tahun 2024 aja, 97% deforestasi di sana itu statusnya legal. Sekitar 83.177 personel aparat di tanah Papua. Tunggu dulu. 83.000 aparat. Kenapa cuma buat nanam tebu butuh pengawalan militer sebesar itu? Ya, karena mereka di lapangan berhadapan langsung dengan manusia dan ruang hidupnya. Militer di sana itu nggak cuma jaga keamanan fisik proyek aja. Terus mereka ngapain lagi? Mereka tuh aktif ikut campur buat meyakinkan warga. Kayak membujuk supaya warga melepaskan hak ulayat mereka. Oh, hak turun-temurun atas tanah leluhur itu ya? Betul, supaya tanahnya mau diserahkan ke perusahaan. Di titik inilah film dokumenter Pesta Babi masuk kan? Jadi film ini merekam tradisi yang namanya Awon Atatbon atau Pesta Babi. Iya, bagi suku Marin dan Muyu, babi itu bukan sekedar hewan ternak atau makanan. Benar, mereka itu kerabat totemik. Dan yang bikin saya merinding, persiapannya tuh butuh waktu 10 tahun. 10 tahun penuh ya? Iya, 10 tahun. Ini yang mau saya tanyakan. Gimana mega proyek negara yang menuntut kecepatan super ekstrim ini bisa berbenturan sama konsep waktu mereka. Nah, itu. Gimana nih? Benturannya sangat fundamental. Buat perencana proyek di pusat, kan lahan itu murni komoditas ya. Sesuatu yang diukur pakai metrik hektar gitu. Dan target swasembada yang besok harus langsung capai target. Iya, tapi buat masyarakat adat, tanah itu ruang hidup yang menyatu sama waktu dan spiritualitas. Kalau sebuah ritual aja butuh 10 tahun disiapkan, itu nunjukin seberapa dalam relasi mereka sama alam. Terus tiba-tiba ekskavator datang memotong siklus 10 tahun itu. Dan yang terputus kan bukan cuma pohon yang tumbang. Denyut nadi budaya mereka ikut hancur. Tapi pas siklus hidupnya dihancurkan semalam gitu, masyarakat tentu nggak diam ya. Di film itu kelihatan mereka melawan pakai palang adat kan? Namanya Sasi. Ada lebih dari 1.400 salib kayu ditancapkan di sana. 1.400 salib? Ia tingginya 7-12 meter dicat merah darah dan ditancapkan di lahan-lahan itu sebagai hukum adat pelarangan supaya tanahnya nggak dirampas. Simbol perlawanannya kuat banget ya. Tapi, nah ini yang aneh. Pas realitas berdarah dan salib merah ini direkam dan diputar buat mahasiswa di pulau-pulau lain, layarnya dimatikan paksa. Iya, ini represi yang meluas banget. Di Universitas Mataram aja, Wakil Rektor 3 nyuruh mahasiswa mending nonton sepak bola aja. Bahkan sampai nyebut film ini menghina negara. Dan di Ternate, militer langsung turun tangan menghentikan pemutaran. Dalihnya trauma isu SARA kan? Tapi, kalau dipikir-pikir, dari sudut pandang birokrasi kampus, bukankah wajar kalau mereka mau menghindari potensi bentrok karena isunya sensitif? Sekilas mungkin kelihatannya kayak langkah preventif ya. Tapi yang paling menarik di sini adalah gimana birokrasi pakai label kayak menghina negara atau isu SARA itu buat alat depolitisasi.
Maksudnya sengaja mencabut hak warga buat diskusi gitu. Betul, mereka mencabut hak mahasiswa buat mikirin keadilan sosial. Padahal laporan dari Aji Ternate itu jelas banget loh, film ini fokus murni pada perampasan lahan. Nggak ada unsur konflik agama atau ras sama sekali ya. Nggak ada sama sekali. Terus kenapa birokrasi di pulau lain sangat terancam? Ya karena struktur kekuasaan kita kan saling terhubung. Jadi narasi yang menantang agenda pembangunan pusat langsung dianggap ancaman. Tepat, ancaman yang harus diredam dimanapun itu muncul. Berarti, buat Anda yang lagi dengerin, kenapa Anda harus peduli soal ini? Karena pas kampus nyuruh Anda nantong bola aja, itu sebenarnya cara terstruktur buat memfilter informasi Anda. Hak Anda atas informasi dibungkam pakai kedok administratif. Kesimpulan studinya jelas, Pesta Babi ini bukan sekedar film lingkungan. Ia menyingkap praktek kolonialisme pembangunan. Di mana kepentingan ekonomi dan militerisasi itu mengalahkan suara adat ya. Iya, dan dampaknya memicu krisis kebebasan berekspresi secara nasional. Jadi ekskavator itu nggak cuma meratakan ruang hidup di Popula, tapi pelan-pelan ikut meratakan ruang diskusi Anda di kota lain. Sangat ironis, tapi itu realitasnya. Nah, sebelum kita akhiri sesi deep dive ini, kami mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan penting untuk direnungkan. Pertanyaan yang lumayan berat sih ini. Ya, kalau ritual dan identitas budaya yang memakan waktu 10 tahun buat dibangun, bisa dihapus gitu aja oleh satu lembar izin konsesi? Gimana generasi mendatang bisa membangun kembali akar budaya mereka? Betul. Terutama ketika lanskap fisik yang membentuk jiwa mereka itu udah berubah total dan hilang tanpa sisa.